Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fitriani dari kelas 11 akan menyampaikan video V5 tentang demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut para ahli, secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. 2. Sejarah demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno, negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507 sampai 500 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Dalam sejarah demokrasi, bentuk demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang paling pertama muncul. Penerapannya praktis dalam politik mula-mula dilakukan di Yunani dan Athena. Demokrasi langsung mulai digunakan sebagai sistem pemerintahan di negara-negara kota di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. 3. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung ialah demokrasi yang melibatkan rakyat untuk mengemukakan kehendak dan pendapatnya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan hukum negara. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan ialah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak dibandingkan dari demokrasi langsung. 4. Prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi terdiri atas 8 prinsip. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diminta. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, kebersamaan hukum. Dan yang kedelapan, proses hukum yang wajar. 5. Demokrasi Pancasila. Menurut DRS, JST, dan SK, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan. Dan sila keempat dari dasar negara Pancasila telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 garis keempat. 6. Contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, menggunakan hak pilih untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden. Kedua, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Ketiga, memberikan kritik yang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dalam rangka menyelesaikan masalah kenegaraan. Kelima, patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Keenam, menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Ketujuh, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Kedelapan, menghindari sikap yang dapat memecah belah Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesembilan, menanamkan sikap saling menghormati. 7. Contoh pelaksanaan demokrasi lingkungan siswa. Yang pertama, pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah. Yang kedua,
usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah. Sekian dari saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.